13,3 FM radionya Mahasiswa Juara. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya. Selama beberapa menit ke depan, Syifa bakal nemenin kalian nih di segmen Markicang. Mari kita berbincang. Nah, di segmen Mari Kita Berbincang kali ini, Syifa pengen ngebahas nih tentang dampak dari pandemi global COVID-19 terhadap kegiatan belajar mengajar. Seperti yang kita ketahui, awal Maret 2020 virus corona sudah mulai menyebar di Indonesia, sehingga kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun di kampus terpaksa dilakukan secara daring. Nah, setelah hampir setahun KBM dilakukan secara daring, kira-kira apa saja yang masih menjadi masalah dan apa harapan para guru jika KBM secara daring tetap berlangsung? Sudah ada reporter Radio Juara yang akan langsung berbincang-bincang nih dengan narasumber kita. Silakan Depin. Terima kasih Syifa. Saat ini saya sedang di SMA Negeri 1 Binjai untuk berbincang tentang dampak COVID-19 dalam kegiatan belajar mengajar. Saat ini saya sedang berbicara dengan Ibu Anggi Apriasari Dewi MPD. Seperti yang kita ketahui, bahwa dampak pandemi sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. Pertanyaan saya adalah, apa saja masalah yang dihadapi ketika proses KBM secara daring ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Apriasari Dewi. Di sini saya sebagai guru SMA Negeri 1 Binjai. Menurut saya ada beberapa masalah. Yang pertama, jaringan internet yang lemot. Dapat berjalan efektif itu apabila jaringannya bagus. KBM pasti tidak akan terhambat. Yang kedua apa? Yang kedua itu kuota sangat terbatas. Di sini para orang tua yang terkena dampak COVID-19 pasti akan kesulitan untuk membeli kuota, terutama orang tua yang ekonominya tidak memadai. Hal ini perlu dipikirkan matang-matang oleh pihak sekolah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, yang ketiga itu KBM. KBM pasti tidak efektif. Kenapa? Ya karena adanya pengurangan jam pembelajaran. Misalnya, guru yang mengajar 4 jam terpaksa harus mengajar selama 1 jam. Ya kalau seperti itu jelas murid-murid pasti tidak akan paham dengan waktu yang 1 jam. Apalagi kalau pembelajaran itu tentang matematika, tentang kimia, fisika, karena kan pelajaran itu kan pasti harus banyak penurunan rumus, yang artinya 1 jam itu gak akan cukup. Terus kesulitan itu harus ada solusinya kan. Nah, solusinya itu apa? Agar mutu pendidikan itu tidak menurun. Kalau menurut saya, mungkin solusinya antara lain itu yang pertama, bantuan pemerintah dan sekolah terkait dengan kesulitan mendapatkan internet. Bahkan saya kira pemerintah perlu hadir dan bahkan memberikan suntikan dana. Maksudnya di sini pemerintah bukan hanya membuat kebijakan pembelajaran, tetapi menyediakan anggaran khusus untuk pembelajaran kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu. Nah, yang kedua masalah KBM. Masalah KBM yang kurang efektif ya. Sekolah dan para staf itu perlu menemukan cara tersendiri agar materi yang diberikan itu mungkin dapat dipahami oleh murid. Tidak harus 100%, paling tidak 50 atau 70 sudah cukup lah. Setidaknya mereka paham. Apa harapan Ibu sebagai guru di belajar online ini biar secara efektif dan efisien? Oke, sistem daring dan luring ini kan menuntut guru untuk kreatif dalam mendidik peserta didik. Harapan saya semoga para guru tetap semangat saja dalam menciptakan sistem pelajaran daring dan luring yang kreatif dan inovatif. Demikian laporan dari saya bersama Ibu Anggi Apriasari Dewi MPD. Kembali kepada Syifa di studio. Ya, kembali lagi di Markicang. Mari kita berbincang dengan aku Syifa Nadia.